A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Lai sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu jangan jawab ya. Kalau jawab berarti badan siswa Pak. Ibu lai sehat? Yang nagadi jangan jawab. Alhamdulillah semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung Ramadan ini secara zahir yang hadir ini diberikan kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan juga kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menuntaskan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian selawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat ruh junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus musola Baitul Amal. Kalau dicari kapasitasnya Pak, iko kalau cocok masjid loh. Sungguh luar biasa perkembangan progres musola ini, karena kami hampir setiap tahun di Ramadan kesini kalau tidaknya luar biasa. Ini sudah layak jadi masjid Pak. Kamu tadi baru masuk tanya ke Pak. Ikolah masjid atau musola? Ternyata masih musola. Tinggal mengganti musolanya saja menjadi masjid. Namanya tetap itu saja. Bedanya masjid musola itu hanya satu saja, ada Jumat. Kemudian yang membedakan masjid musola surau itu kita di Sumatera Barat saja. Kalau di Al-Quran yang ada masjid. Innama ya'muru masajidallah, surah At-Taubah, masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah di musola kita ini masih ramai, masih banyak yang hadir, sehingga semakin banyaknya nggak muat di sini, di luar lebih ramai. Kita berpikiran positif. Bapak Ibu kita yang nggak datang itu bukan tidak mengerjakan qiyam Ramadan, tetapi mungkin di masjid lain atau di musola lain yang melaksanakan. Nah, itu saja mungkin, bukan meninggalkan masjid. Karena berdasarkan survei lapangan, masjid-masjid sudah mulai kesepian. Karena kalau kami di Padang Tujuh, karena banyaknya masjid musola, jadi ada alasan kalau tidak di masjid Iko berarti di musola lain Pak. Jadi orang sempat kini membuat status di Facebook mencari jamaah yang hilang. Jadi tidak usah dicari, nyo pindah masjid Pak. Alhamdulillah kita yang hadir masih istiqomah melaksanakan, karena ini adalah ibadah nafsiyah, ibadah keyakinan, tidak bisa dipaksakan. Anak sendiri, keluarga sendiri tidak bisa ditransfer keyakinan. Yang bisa mengajak, mengimbau. Amuh mana mengajak, kita tuntaskanlah Ramadan karena pahalanya dahsyat. Tahu mereka, tapi tidak bisa memasukkan rasa itu hanya Allah. Maka kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ini hati bolak-balik, maka berilah ke dia keistiqomahan. Nah itu Pak. Hati pun kita ini sedang taat, besok bisa juga balik tuh, bisa bolak-balik lagi. Makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dilihat kehidupan seseorang itu awalnya dia itu
tidak taat, tapi akhir hidupnya taat. Ada yang akhir hidupnya taat, tapi di awal-awalnya taat, di akhirnya tidak taat. Jadi makanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena yang punya hati adalah Allah. Oleh sebab itu, karena hati punya Allah, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, lain jangan sore Ibu. Ya. Kaji kita pada malam hari ko hanya 3 pertanyaan mendasar karena di penghujung. Nah, ambo sengaja karyo, buatlah di ujung-ujung yo. Kalau rami jamaah ambo grogi. Jadi kalau sekete ndak grogi. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, 3 hal mendasar pertanyaan sebagai tema tausiah kita pada malam hari ini. Yang pertama, sudahkah kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Pertanyaannya tidak perlu dijawab, dijawabnya sendiri-sendiri. Yang kedua, sudahkah kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, sudahkah kita mendapatkan ketakwaan sebagaimana janji Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ya, tersebut. La'allakum tattaqun. Sudahkah kita dapatkan? Nah, inilah di penghujung Ramadan ini sebagai evaluasi, sebagai muhasabah diri bagi kita masing-masing. Bukan ibu saja, bukan bapak saja, termasuk kami sendiri. Sudahkah yang 3 yang mendasar ini kita miliki? Yang pertama adalah, sudahkah kita mendapatkan keberkahan di dalam Ramadan ini? Apa kata Allah? Mohon maaf, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya? Qad ja'akum sahru Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu terkandung keberkahan. Lalu dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sa'awi dalam kitabnya apa itu keberkahan, supaya kita gitu, supaya kita ngerti itu keberkahan. Sebab kita sering berkata berkah, bahkan ada pondok berkah. Coba, apa itu berkah? Nah, Syekh Mutawalli Sa'awi menjelaskan keberkahan itu adalah bertambahnya nilai, bertambahnya kualitas, bertambahnya manfaat bagi manusia yang mendapatkan keberkahan itu. Ini Bapak Ibu jamaah. Lalu kita tarik ke diri kita. Sudahkah bertambah kualitas sholat kita yang biasanya tergesa-gesa, di Ramadan ini masih tergesa? Sudahkah bertambah jumlah sholat kita? Mungkin kualitas kita tidak bisa meningkatkan jumlahnya. Yang di luar Ramadan kita hanya mampu melaksanakan wajib-wajibnya saja. Ini janji Allah, sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz. Dahsyatnya Ramadan ini, pahalanya. Sudahkah kita tambah dengan sunnahnya? Nah, ini kembali kepada kita. Jika seseorang mendapatkan keberkahan, kata Syekh Mutawalli, apabila keberkahan ini masuk kepada harta, harta akan bertambah. Apabila masuk kepada keluarga, keluarga rukun dan damai dan penuh kesolehan. Bila keberkahan ini masuk kepada hati, hati menjadi bahagia dan tenang. Maka yang akan kita cari itu adalah keberkahan. Sakete pak berkah, banyak kok lebih berkah. Iko kadang sakete nak jadi berkah. Nah, maka ini bulan Ramadan, bulan keberkahan. Sudahkah kita mendapatkan keberkahan itu? Maka pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sudahkah kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Ini jawabannya juga kembali kepada kita. Ibaratkan ikau kadai lontong. Kalau apa ikan kadai lontong, aku nak minta. Bisa nak minta bakso Pak? Tidak bisa Pak. Lah dari situnya kadai lontong. Awak minta bakso.
Tapi kalau lontong di situ lagi, wah minta lontong, pasti diberi oleh tukang lontong. Tuh lontong. Nah ini Ramadan sudah dijanjikan oleh Allah bulan pengampunan, maghfirah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kedua-duanya berujung adalah pengampunan. Lalu apakah tidak kita peroleh pengampunan itu? Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, insya Allah kalau kita penuhi rukun dan syaratnya dan mencontoh ala Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alat ukur kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya, semakin ringan kita melakukan kebaikan, bertanda dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, semakin berat kita melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah, berarti dosa kita belum diampunkan Allah. Melangkah kau sajik bari aswe, melaksanakan sholat bari aswe, berinfak bersedekah bari aswe, menolong tetangga bari aswe, itu bertanda dosanya masih bergelayut, masih menutupi hatinya. Karena yang memberi awak terhalang untuk berbaik itu kan hati, Pak. Bu, maka hati ini yang dibersihkan, hati inilah yang akan dijernihkan pada bulan Ramadan ini. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah kita mendapatkan pengampunan Allah, yang mana bulan ini adalah bulan maghfirahnya? Itu jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Terakhir Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sudahkah kita mendapatkan predikat takwa? Karena kata Allah di dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, orang yang paling baik, orang yang paling bagus adalah orang yang bertakwa. Bukan yang lain-lain, orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, siapa-siapa orang yang melaksanakan puasa, pasti ia akan mendapatkan ketakwaan. Lalu kita ke diri kita, sudahkah kita mendapatkan ketakwaan? Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ketakwaan yang kita peroleh sebagaimana yang dijanjikan Allah di dalam surah Al-Baqarah ini akan kita rasakan pada tanggal 1 Syawal. Bukan kini. Kita lihat, kita rasakan, kita mulai setelah 1 Syawal. Sekarang ini proses, ini usaha untuk mendapatkan ketakwaan. Apa itu takwa? Semakin taat terhadap perintah-perintah Allah, semakin menjauhi, bahkan merasa jijik terhadap apa yang dilarang Allah. Tapi kalau semakin sebaliknya, berarti takwa masih jauh dari harapan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang 3 hal yang mendasar menjadi topik dari tausiah kita pada malam hari ini. Yang pertama, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan selama ini dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan predikat takwa itu kita raih, kita dapatkan pada tanggal 1 Syawal. Kenapa? Karena itulah bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang, yaitu bekal takwa. Orang yang memiliki takwa, maka kehidupannya terarah 11 bulan ini. Bukan sebaliknya. Banyak orang sebalik bulan kita buat dulu sesuatu ya, besok di Ramadan kita berhasil. Itu keliru cara pikirnya. Sebenarnya bekal untuk 1 bulan, 11 bulan ke depan, inilah proses pendidikan, inilah proses pembinaan, kaderisasi, tarbiyah di Ramadan. Selama sebulan kita tarbiyah, tidak ada perubahan. Itu dasar ulama itu, tidak ada perubahan. Itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau semakin jauhnya dari Allah, berarti ini pendidikan Ramadan tidak ngaruh sama dia. Berarti mau ditambah 3 bulan baru bisa ngaruh. Nah, barangkali itu saja sebagai
Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terkhusus bagi diri kami sendiri. Banyak maaf karena ini adalah momen terakhir juga untuk di Ramadan ini. Kami atas nama pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu maafkan. Alhamdulillah, sama-sama maafkan awak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.